Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat dalam keadaan baik-baik saja ya, dan tetap semangat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berharap walaupun kita masih dalam proses belajar dari rumah, saya berharap agar siswa sekalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, karena ini adalah pertemuan pertama, perkenalkan nama saya Pipit Aulia Rahmi, biasa dipanggil Bu Pipit. Ya, saya akan mengajarkan tentang fisika. Jadi kita bisa berdiskusi ya di sini untuk kita mempelajari bersama tentang fisika. Adapun materi kita hari ini yaitu hakikat ilmu fisika dan peranannya dalam kehidupan. Ya, untuk lebih singkatnya, silakan perhatikan video berikut ini. Gravitasi yang menarik seluruh planet di alam semesta, pesawat terbang bertonton yang bisa melayang dan tak jatuh dari langit, sepeda yang bisa terus melaju seimbang, semuanya diatur oleh fisika. Ia bisa sebegitu luasnya karena fisika itu adalah ilmu yang membongkar bagaimana dunia alam semesta kita bekerja. Mulai dari materi terkecil di alam semesta hingga objek super raksasa seperti galaksi, mencoba menelusuri awal akhirnya semesta ini hingga memprediksi akhir dari semuanya. Tapi juga membantu bagaimana hal sehari-hari bisa bekerja, termasuk juga untuk hal-hal yang menembus batas masuk akal. Fisika adalah ilmu tentang segalanya. Selamat datang ke ilmu yang mengatur segala hal di dunia. Bayangkan mempelajari fisika itu kayak kalian menjadi detektif. Dengan jejak-jejak yang ada, kita menelusuri kenapa suatu fenomena bisa terjadi. Begitulah cara Newton menemukan bahwa dunia ini diatur oleh kekuatan hebat tak terlihat, bernama gravitasi. Ia hanya mencoba menjadi detektif, tapi kasusnya adalah alam semesta. Itu baru satu, masih banyak yang lain. Tapi alam semesta memang sudah begini apa adanya dari awal. Hanya kitalah yang perlu menemukan peraturan-peraturannya dengan terus mengikuti jejak-jejak misteri yang ada, seperti halnya Newton. Dengan semakin banyaknya peraturan alam semesta yang kita temuin, makin banyak teknologi yang bisa kita ciptain buat hidup kita. Tapi sebelum kita lanjut, coba jawab satu pertanyaan ini. Apa yang kalian bayangin kalau ngedengar kata sihir? Mungkin yang kalian bayangin tuh kayak begini. Tapi percaya nggak percaya, lewat fisika, sebenarnya sihir beneran itu bisa diciptain. Wi-Fi, GPS, atau telepon itu nggak kelihatan. Tapi hal yang nggak kelihatan ini bisa bikin kita ngomong telepati sama orang di bagian dunia lain tanpa ada sambungan apa-apa. Begitu halnya juga ratusan manusia yang bisa terbang kayak burung, atau kereta kuda yang bisa jalan tanpa kuda, atau sebuah benda yang bisa bicara. Itu semua adalah sihir. Dan ternyata menakjubkan adalah itu hanyalah bagaimana alam semesta bekerja. Lewat para detektif hebat dan senjatanya bernama fisika, kita berhasil menemukan. Dan yang lebih menakjubkannya lagi, masih banyak lagi sihir yang belum kita temukan di alam semesta ini. Oke, jadi fisika itu luas banget. Tapi kalau mau belajar, dari mana kita mulai? Ayo kita mulai. Ya, tadi kita sudah melihat ya tentang fisika ya secara garis besar. Ya, jadi kita akan belajar tentang hakikat fisika dan keselamatan kerja di laboratorium.
Sudah dilihat tadi videonya, cukup menarik ya, bahwa fisika itu mempelajari banyak hal. Di antaranya seperti bagaimana bumi ini berputar, kemudian bagaimana kita bisa berkomunikasi seperti saat ini, itu dipelajari di fisika. Menarik bukan? Ya, jadi kita akan mempelajari tentang fisika. Untuk kali ini kita akan pelajari tentang hakikat fisika dan keselamatan kerja di laboratorium. Ya, adapun KD-nya yaitu menjelaskan hakikat ilmu fisika dan perannya dalam kehidupan, metode ilmiah keselamatan kerja di laboratorium. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa fisika itu adalah salah satu cabang dari ilmu sains atau IPA, selain beberapa cabang yang lainnya juga seperti biologi, kimia, dan sebagainya. Tetapi fisika itu juga mengatur beberapa cabang fisika, ya. Misalnya ada namanya geofisika yang mempelajari tentang bumi, kemudian fisika medis yang berhubungan dengan kedokteran, kemudian ada juga fisika matematika, kimia fisika, teknik fisika, dan sebagainya. Jadi sebenarnya hakikat fisika. Sains pada hakikatnya merupakan sebuah produk atau kumpulan pengetahuan. Ya, kemudian sains juga adalah sikap atau cara berpikir dan proses atau cara untuk menyelidiki atau biasa disebut way of investigating. Fisika itu adalah ilmu pengetahuan yang lahir dan berkembang melalui langkah-langkah observasi, yaitu pengamatan, perumusan masalah, penyusunan hipotesis, pengujian hipotesis melalui eksperimen, penarikan kesimpulan, serta penemuan teori dan konsep. Hakikat fisika. Jadi hakikat fisika itu adalah, fisika itu ilmu pengetahuan yang mempelajari materi dan energi serta interaksi antara keduanya melalui serangkaian proses yang dikenal dengan metode ilmiah. Ya, apa saja produk dan sikap ilmiah itu? Ya, produk ilmiah itu terdiri dari fakta, konsep, rumus. Rumus itu pernyataan matematis dari fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Jadi bagaimana cara kita meminimal ya penjelasan dari suatu konsep itu berupa rumus. Kemudian model. Model ini adalah presentasi dari suatu ide terstruktur atau sistem dari fenomena yang tidak dapat dilihat yang coba dijelaskan oleh ilmuwan. Prinsip atau hukum adalah aturan dasar yang menyimpulkan pengamatan untuk menjelaskan suatu pola kejadian alam. Sedangkan teori fisika adalah menjelaskan berdasar pada berbagai pengamatan yang didukung oleh hasil-hasil eksperimen. Produk dan sikap ilmiah. Sikap ilmiah itu ya pengamatan tajam, yaitu setelah ilmuwan merumuskan masalah, ia harus membuat pernyataan yang hati-hati dan melakukan pengukuran yang akurat dengan bantuan peralatan-peralatan ilmiah. Kemudian sikap ilmiah itu bersifat objektif, yaitu dalam seorang ilmuwan itu harus berpikir secara sistematik dan menganalisis kejadian untuk membuat hipotesis dan menarik kesimpulan yang akurat. Tentu saja seorang ilmuwan tidak boleh langsung melompat ke kesimpulan, tetapi membuat generalisasi
berdasarkan pada pengamatan yang dapat diuji kebenarannya. Kemudian, sikap ilmiah itu adalah kemauan untuk berbagi. Jadi ilmuwan harus mempertahankan catatan akurat sehingga mereka dapat meneruskan informasi ke ilmuwan berikutnya. Sikap ilmiah itu adalah berpikir terbuka, yaitu ilmuwan harus memiliki pendapat yang fleksibel. Mereka harus mau mengubah pendapat dan memodifikasi hipotesis yang telah dibuat jika hasil penelitian baru menunjukkan bahwa pendapat tersebut perlu dikoreksi. Kemudian, rasa ingin tahu dan penasaran. Jadi seorang ilmuwan akan ada rasa ingin tahu dengan misalnya mengapa hal itu bisa terjadi, ya, sehingga kita akan mengarah pada hipotesis baru. Langkah-langkah dari metode ilmiah itu adalah menyelesaikan suatu masalah secara ilmiah, yaitu pertama melaksanakan pengamatan, ya, melaksanakan pengamatan dari masalah-masalah yang akan kita pecahkan, yang akan kita selesaikan apa saja pengamatan tersebut, kemudian merumuskan masalah, kemudian mengumpulkan informasi. Jadi informasi untuk menyelesaikan masalah ini apa saja, kemudian membuat hipotesis. Hipotesis itu adalah kesimpulan awal sebelum kita melakukan suatu eksperimen. Nah, apa saja kesimpulan awal yang akan kita pertanyakan, kira-kira apa itu hasil dari penelitian kita, maka kita membuat suatu hipotesis. Kemudian melakukan eksperimen, yaitu untuk membuktikan, ya, bagaimana apakah betul ataukah ada kesimpulan yang berbeda dari hipotesis yang telah kita buat. Kemudian kita akan menganalisis data. Kemudian kita menarik kesimpulan apakah hipotesis kita diterima ataukah ditolak. Ya, jadi itulah beberapa langkah dari metode ilmiah. Sedangkan keselamatan kerja di laboratorium, ada beberapa aturan yang harus kita perhatikan dalam keselamatan kerja pada saat kita melakukan eksperimen di laboratorium. Yang pertama, ikuti petunjuk eksperimen. 2, jangan melakukan hal yang tidak diizinkan. 3, jangan menggunakan peralatan tanpa izin. 4, usahakan untuk tidak menumpahkan bahan-bahan di laboratorium, karena tentu saja bahan-bahan yang ada di laboratorium itu bisa saja dia bersifat reaktif, ya. Yang kelima, tentu saja jangan makan di laboratorium. Yang keenam, cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan eksperimen. 7, bersihkan daerah kerja kita, kembalikan semua peralatan ke tempat semula, padamkan pembakar, periksa apakah saluran gas ke pembakaran sudah terputus. Aturan keselamatan kerja. Jadi banyak hal yang harus kita perhatikan pada saat untuk keselamatan kerja di laboratorium, ya. Di antaranya pastikan tangan dan bangku kering sebelum menggunakan alat-alat listrik. Kemudian jangan gunakan kabel sambungan yang terlalu panjang untuk menghubungkan peralatan listrik. Putuskan sumber daya ketika ingin mengubah atau menyetel ulang rangkaian listrik. Jangan menghubungkan terlalu banyak peralatan listrik ke sebuah stop kontak listrik, karena stop kontak dapat mengalami beban berlebih dan menyebabkan kebakaran. Nah, ini adalah lambang-lambang yang biasa kita lihat di laboratorium,
yang tentu saja harus kita paham ya apa maksud dari lambang-lambang ini. Seperti lambang yang pertama ini adalah mudah terbakar. Jadi biasanya suatu bahan yang ada gambar seperti ini, maka kita harus hati-hati menggunakannya karena bahan ini adalah termasuk bahan yang mudah terbakar. Contohnya apa? Bensin, kemudian alkohol, kemudian kerosinnya. Kemudian yang seperti nomor 2 ini adalah bahan yang mudah meledak jika terkena panas atau api. Kemudian yang ketiga, bahan yang berkarat. Jadi hati-hati, bahan ini membunuh jaringan hidup seperti kulit dan mata. Sehingga ketika bersentuhan dapat menyebabkan kebakaran. Apa saja yang termasuk dalam bahan tersebut yaitu asam kuat dan alkali ya. Seperti asam sulfat, asam klorida, asam nitrat, natrium hidroksida, kalium hidroksida. Nah, kemudian lambang berikutnya bahan beracun ya. Kemudian tanda silang ini bahan iritasi yang mengakibatkan iritasi pada kulit dan mata. Nah, kemudian yang ini gambar berikutnya adalah bahan radioaktif. Ya, jadi ternyata pembakar bunsen dengan nomor 1, 2, dan 3 perlakuannya. Jadi kalau yang nomor 1, lubang udara tertutup sempurna ya. Kemudian lubang udara sedikit terbuka, ini lubang udara terbuka sebagian, lubang udara terbuka seluruhnya. Peran fisika dalam kehidupan. Ya, beberapa alat ataupun yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari ya dengan menerapkan ilmu fisika, diantaranya ditemukannya handphone untuk berkomunikasi jarak jauh. Kemudian ada televisi untuk menyaksikan pertandingan sepak bola ya untuk kalian yang suka nonton sepak bola dan acara yang lain. Kemudian menjelaskan tentang fenomena alam seperti petir dan sebagainya. Namun peran fisika dalam kehidupan ini juga terdapat keterbatasan. Contohnya belum ditemukannya cara pencegahan dan pengobatan untuk penyakit tertentu. Contohnya yang kita alami saat ini yaitu COVID-19. Namun dampak negatif dari sains ini juga ada, yaitu tercemarnya udara oleh gas pemotor, contohnya karbon monoksida, kemudian timbul, pencemaran tanah oleh pupuk dan pestisida, sehingga ini tentu ada takaran-takarannya ya, ada perhitungannya dalam penggunaan pupuk dan pestisida. Selain itu ada pemanasan global. Nanti kalian pelajari juga tentang pemanasan global di kelas 11. Kemudian ada perkembangnya virus-virus baru dari hasil genetika. Itu saja materi kita hari ini. Sebagai tugas, silakan kalian tuliskan dan jelaskan langkah-langkah dari metode ilmiah. Silakan nanti dikumpul dengan di Google Classroom ya. Sekian materi pada hari ini. Semoga tetap semangat ya. Sampai di sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.